Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mawada dengan NIM 187205011. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Ya, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Uzas Mones PDNPD, saya ingin memaparkan materi dengan tema model pembiayaan pendidikan. Baik, kita simak berikut videonya. Model pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan merupakan komponen sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Dalam konteks perencanaan pendidikan, pemahaman tentang anatomi dan problematik pembiayaan pendidikan amat diperlukan. Berdasarkan pemahaman ini, dapat dikembangkan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih tepat dan adil serta mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Oke, baik, selanjutnya di sini ada model-model pembiayaan pendidikan. Yang pertama, model landasan perencanaan. Yang kedua, model perencanaan pokok jaminan pajak. Yang ketiga, model persamaan persentase. Dan yang keempat, model perencanaan persamaan. Dan yang kelima, model sumber pembiayaan. Ya, saya akan menjelaskan model landasan perencanaan. Ya, negara tanpa mempertimbangkan kekayaan dan pajak daerah memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang makmur. Tujuannya adalah untuk menjaga sekolah dari kehancuran lebih parah atau pada daerah yang miskin. Ya, di sini ada kelebihan dan kelemahan dari model landasan perencanaan. Yang pertama, kelebihannya pengeluaran anggaran pendidikan efektif, efisien, dan akuntabilitas. Dan yang kedua, pemerintah mendapat pajak sebagai sumber devisa negara. Dan kekurangannya di sini, sekolah dapat membatasi program kegiatan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Dan yang kedua, adanya penyimpangan anggaran tahunan pendidikan. Dan yang kedua, di sini ada model perencanaan pokok jaminan pajak, yaitu anggaran pendidikan ditentukan oleh seberapa besar pajak yang akan digunakan untuk pendidikan. Di sini ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu jumlah pembiayaan pendidikan akan terperinci. Dan yang kedua, pemerintah mendapat pajak sebagai sumber devisa negara. Dan yang kekurangannya, yang pertama, hanya akan efektif dan efisien bagi negara distrik. Dan yang kedua, terbatasnya pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, model persamaan persentase, yaitu sumbangan-sumbangan dari negara dialokasikan pada sekolah di daerah-daerah setempat dalam proporsi yang terbalik pada kemampuan pembayaran pajak setempat. Lebih banyak sumbangan yang ada tiap guru atau bagian yang lain yang dibutuhkan dan dialokasikan ke daerah-daerah yang kurang makmur daripada kepada mereka yang lebih makmur. Di sini ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu sekolah di daerah terpencil memperoleh dana pendidikan besar. Yang kedua, sekolah di daerah terpencil dapat melengkapi sarana dan prasarana sekolah. Ya, adanya persamaan peningkatan mutu pendidikan di tiap daerah. Dan selanjutnya ada kelemahannya. Yang pertama, akan menimbulkan penyimpangan pembiayaan pendidikan. Dan yang kedua, laporan pertanggungjawaban dana pendidikan tidak akuntabel dan transparan. Ya, selanjutnya di sini ada model perencanaan persamaan kemampuan. Model ini menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali ke negara. Di sini ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu adanya persamaan perencanaan kemampuan pembiayaan pendidikan, dan yang kedua, sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan. Kekurangannya yaitu pemerintah tidak mendapat pajak sebagai sumber devisa negara. Ya, dan yang terakhir di sini ada model sumber pembiayaan.
Model ini dikembangkan Habermas dan Paris yang menyediakan suatu proses penentuan pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan berbeda dari kondisi ekonomi di setiap daerah. Kelebihannya yaitu sumber pembiayaan di tiap daerah berbeda-beda. Sekolah daerah terpencil dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa, dan kekurangannya di sini sekolah dapat melakukan pungutan kepada siswa, dan yang kedua adanya kesenjangan sosial tiap daerah. Ya, jadi kesimpulannya terkait dengan model pembiayaan pendidikan bahwa terdapat 4 model pembiayaan pendidikan, yaitu yang pertama, subsidi penuh dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Yang kedua, pendidikan gratis. Pendidikan tinggi diberikan kepada peserta didik sampai usia tertentu. Dan yang ketiga, pendidikan gratis diberikan sampai SMA. Dan pendidikan tinggi tetap membayar SPP sekalipun masih menerima subsidi. Dan yang terakhir, semua jenjang pendidikan wajib membiayai diri sendiri. Penggalian sumber dana dapat diperoleh dari upaya kerjasama dengan industri atau memanfaatkan bantuan CSR atau Corporate Social Responsibility, membentuk komunitas alumni atau sumber dari orang tua atau wali peserta didik. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.